Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam damai sejahtera. Shalom. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan, khususnya jemaat GNKP Indonesia, Jemaat Kalvari Bandung, semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita Tuhan dan damai sejahtera Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita dijauhkan dari segala virus corona. Ya, kenapa kita percaya? Ada darah Yesus yang menutup bungkus setiap orang percaya. Saya percaya bahwa kita semua tetap bersukacita sekalipun keadaan tidak semakin baik. Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini, kita yakin dan percaya bahwa semua mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau minggu ini Tuhan mengizinkan kita beribadah di rumah masing-masing, saya percaya Tuhan punya tujuan yang terindah dalam hidup kita. Artinya Tuhan rindu kita membangun mezbah di dalam keluarga, mezbah doa, mezbah persekutuan kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya beribadah di gereja, tapi mungkin kita jarang beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Makanya minggu ini Tuhan izinkan buat kita semua beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saya percaya bahwa jemaat GNKP Indonesia, Jemaat Kalvari Bandung mempergunakan waktu ini dengan baik, bukan untuk jalan-jalan, tetapi melakukannya penuh dengan kesungguhan, berlutut, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini diambil di dalam Mazmur 125, satu ayat saja, ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah goyah. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti memiliki keberanian di dalam menjalani kehidupannya. Apalagi keadaan saat ini yang ada banyak orang yang takut tentang wabah sakit penyakit ini. Namun saya mau katakan, kita orang percaya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Yesus yang mengatur segala sesuatu. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan dunia saat ini, yang dimana wabah sakit corona, ya? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, izinkan Tuhan memegang kendali di dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, kita percaya bahwa kita aman dalam lindungannya. Kalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu putus asa dalam hidup ini. Bahkan kita tidak perlu kecewa dengan keadaan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Makanya Bapak Ibu, kita harus mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kita minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan saat ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya, bagaimana supaya Tuhan mengendalikan hidup kita ketika kita melakukan penyerahan diri. Saya selalu sampaikan kepada jemaat pujian yang sangat memberkati hidup saya. Pujian ketika dia mengatakan,
Aku berserah, aku berserah. Artinya ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, maka kita yakin dan percaya Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan dunia saat ini? Kita tidak hanya mengizinkan Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita, tapi yang harus kita lakukan, kita harus tetap percaya Tuhan pasti bertindak. Sekali lagi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti bertindak. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita bisa melihat bagaimana keadaan Sion pada waktu itu, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan mereka dengan luar biasa. Makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 126 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan saat ini. Tuhan sanggup mengubah keadaan saat ini. Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Kalau engkau terpuruk dalam masalah, dalam pergumulan hidup, tetap percaya kepada Yesus bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan dunia saat ini? Pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bahwa kalau Tuhan yang bersama dengan kita, maka tidak ada yang perlu kita takuti dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Sekalipun keadaan mencekam, sekalipun keadaan tidak semakin baik, namun kita yakin dan percaya orang yang ada di dalam Tuhan, Tuhan akan membawa dia kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Inilah renungan singkat bagi kita pada pagi hari ini. Apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia yang saat ini mungkin menakutkan. Namun saya mau katakan orang percaya tidak perlu takut. Yang pertama, izinkan Tuhan yang memegang kendali dalam hidupmu. Serahkan tali kendali itu kepada Tuhan. Biarkan Dia mengatur hidup kita. Yang kedua, tetap percaya Tuhan pasti bertindak. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan keadaan ini. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti berkarya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Dan kita juga harus yang yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi orang percaya. Dan yang ketiga, pegang janji Tuhan. Artinya bahwa Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani hari-hari kita. Pesan saya bagi jemaat Gereja Nihai Kristus Protestan Indonesia Jemaat Kalvari Bandung, mari jaga kesehatanmu. Sebisa mungkin jangan keluar dulu kalau tidak ada kepentingan yang mendadak. Bukan kita takut Bapak Ibu, tapi kita waspada. Kita juga harus memiliki hikmat dalam hidup ini. Doaku menyertai Bapak Ibu, dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di GNKPI Jemaat Kalvari Bandung. Dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memberi kekuatan bagi mereka. Segala ketakutan, kekhawatiran aku cabut dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang meneguhkan setiap kami, Tuhan yang meneguhkan iman kami, sehingga kami bisa menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.